الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، المجالس الرمضانية hari ke-14, pembahasan tentang Nabi Allah Khadir. Sering menjadi pertanyaan, Nabi Khidir itu siapa? Kemudian pangkatnya apa? Lalu bisa ditemui apa tidak, dan macam-macam lah. Memang urusan Nabi Khidir ini tidak bisa dipisahkan dari umat Nabi Muhammad SAW. Dan setiap santri di kalangan kita, Ahlus Sunnah wal Jamaah, memang senang membahas tentang beliau dari zaman ke zaman itu. Kalau ayahanda santri pasti suka atau minimal pernah mendengar tentang pembahasan Nabi Allah Khadir. Jadi sebenarnya bagaimana urusan Nabi Khidir ini? Kalau saya ya sebagaimana biasa ikuti pendapat Syekhul Imam. Syekhul Imam mengikuti pendapat gurunya, selesai. Yang harus dijauhi itu mengaku bertemu Nabi Khadir, itu yang bahaya itu. Ada aja itu, terutama orang-orang yang suka dengan dunia thariqah, dengan dunia gaib, dunia hikmah, dunia wirid. Banyak kita dengar yang mengaku bertemu Nabi Allah Khadir. Sebenarnya begini pembahasannya ya. Saya baca di kitab Alawiyin dan di luar Alawiyin juga. Pokoknya di ilmu tasawuf itu, Nabi Allah Khadir itu ibarat malaikat Jibril untuk para wali. Jadi kalau para nabi ya malaikat Jibril, pimpinan malaikat itu. Untuk para aulia, Jibrilnya itu ya Nabi Khidir ini. Artinya pelantik, bagian pelantikan para wali. Maksudnya bagaimana? Ya kalau orang jadi wali yang melantik ya Nabi Allah Khadir. Tapi sebelum ke sana, kita perlu bahas dulu. Nabi Allah Khadir itu nabiyun au rasulun au abdun saleh. Tiga-tiganya ada kelompok yang mendukung. Jadi ada kelompok mengatakan Nabi Khidir itu rasul. Kalau rasul berarti ya pasti nabi kan. Ada lagi kelompok yang mengatakan beliau itu nabi. Dan ini setahu saya yang paling banyak kan kita nyebut Nabi Khadir, bukan Rasul Khidir, itu Nabi Khidir. Ada yang mengatakan beliau abdun saleh. Ini sebagian habaibuna juga ala hadzal gaul. Tapi Saudara Imam menyebutnya Nabi Khidir, jadi saya ikut beliau, Nabi Allah Khadir.
Itu dulu dipahami. Jadi yang kita ikuti qaul bahwa Sayyidina Al-Khadir itu nabi. Apakah beliau masih hidup? Wah, ini khilaf lagi nih. Ada yang bilang sampai saat ini masih hidup, dan ini yang kita pakai, ada mazhabnya Syaikhul Imam. Tapi dari aulia-aulia yang kita ikrar bahwa beliau itu aulia, juga ada yang berpendapat Nabi Khidir sudah tidak ada. Itu saya dengar sendiri itu waktu saya ke Sarang, masih hidupnya ada wali di sana itu namanya Mbah Jalil, kalau nggak salah pamannya Mbah Maimun itu. Itu wali ma'ruf di Sarang, wali min auliyaillah. Saya sempat ngobrol panjang dengan beliau, hampir panjang itu alhamdulillah, dan itu seumur-umur saya ketemu beliau ya sekali itu. Alhamdulillah kok beliau berkenan ngobrol panjang hampir 3 jam mungkin ditahan. Di antara yang saya tanyakan tentang Nabi Allah Khidir. Kalau pendapat beliau sudah meninggal, sudah lama meninggal. Saya bermadhab kalau Nabi Khidir masih hidup mengikuti Syekhul Imam Al-Walid. Hanya biar tahu aja, jadi di antara para wali sendiri ada khilaf. Tidak lepas dari khilaf urusan Nabi Khidir ini. Masalah pangkatnya ya khilaf. Beliau masih hidup apa tidak khilaf lagi. Kalau ada orang ngaku ketemu pasti khilaf. Ada yang percaya, ada yang tidak. Pokoknya unik urusan Nabi Khidir ini. Kemudian mengikuti pendapat bahwa Nabi Allah Khidir itu masih hidup sampai zaman kita, berarti beliau adraka zaman Rasul, mendapati zamannya Nabi Muhammad. Kalau adraka zaman Rasul, berarti beliau masuk sahabat. Dan itu pernah dibahas di sebagian bahthul masail tentang afdhaliyatus sahabah, itu aslinya siapa gitu. Yang terkenal kan afdhalus sahabat Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Itu sahih. Tapi itu dengan catatan tidak memasukkan para nabi yang bertemu dengan Nabi Muhammad wa huwa hayyun bi jasadihi. Contoh Nabi Isa alaihi salam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salatu wassalam. Itu waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Mi'raj mengikuti pendapat bahwa Nabi Muhammad Isra Mi'raj dengan badan, dan itu yang kita ikuti kan. Dan Nabi Isa di langit juga hayyun bi jasadihi, maka Nabi Isa sahabat. Afdhalus sahabah berarti masuk. Nabi Isa mengikuti gaul bahwa Nabi Allah Khidir nabi dan hidup sampai zaman ini, berarti adraka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya masuk sahabat. Juga mengikuti qaul bahwa Nabi Ilyas sampai saat ini hidup, berarti ya sahabat. Mengikuti qaul bahwa Nabi Idris hayyun bi jasadih, berarti sahabat gitu. Jadi Sadatina Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali itu afdhalus sahabah kalau tidak kita masukkan para anbiya yang hidup bi ajsadihim. Berarti Sayyidina Al-Khadir sahabah. Naam. Mengikuti pendapat tadi ya yang saya terangkan itu. Kalau mengikuti pendapat bahwa beliau sudah wafat sebelum zaman Nabi Muhammad, ya berarti bukan. Tapi kalau boleh kita berpikir ya dengan akal ya, dengan logika, dengan akal. Kalau kembali ke hadis, ma ra'ahul muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasanun. Pendapat terbanyak umat Islam apa? Berarti itu yang baik. Mengikuti lagi pendapat bahwa kalau umat Nabi Muhammad SAW ini sudah sepakat, yang terbanyak sepakat apa, itu dijaga oleh Allah Ta'ala daripada keliru. Harus kita akui. Al-Ummah Al-Muhammadiyah sulaha'uhum jilan ba'da jil, dari masa ke masa, dari zaman ke zaman, berpendapat bahwa rata-rata itu Nabi Khidir masih hidup. Kemudian menguatkan pendapat
Ini saya baca di kitabnya Imam Syarani, salah satu, lupa saya nama kitabnya apa. Kalau beliau punya logika begini, kata Imam Syarani itu. Kalau kita perhatikan, kata beliau, ini maknanya yang saya nukil ya. Setiap zaman sulahaul ummah ada aja yang ketemu Nabi Khidir itu. Bukan hanya di zaman kita loh. Bukan hanya di zaman Ustadzul Imam. Sebelumnya, baca coba. Kalau ada yang penasaran urusan ini, saya kasih tahu caranya. Cari dari tahun 1400-an coba. Pasti itu. Fulan, ijtama' bisyendra. Yang wali-wali ini, yang soleh-soleh. Lihat aja di Kutubut Tarajim, kitab-kitab riwayat itu. Naikkan lagi. 1300-an. Di kelompok Tarim, Hadramut. Lebih jauh lagi Yaman, Haramain, Masr. Ada aja itu. Cerita fulan ijtama' bi Sayyidina Khidir. Dah ya, naikkan lagi. 1200, naikkan 1100 terus sampai fi zaman sahabah inda wafati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang terkenal itu cerita kan datang itu Nabi Khidir di kitab Khosais itu kan ada itu. Artinya apa? Rata-rata orang-orang soleh berpendapat bahwa Sayyidina Khidir masih hidup. Kita mulai dari zaman Ustadzul Imam. Zaman Ustadzul Imam ini yang saya ingat saat ini ya. Saya sedang tidak megang kitab ini. Saya sedang di luar kota Malang, jadi saya nggak bawa kitab, ini sekedar ingatan saya saja. Zaman Ustadzul Imam itu yang saya tahu ijtama' bihi alladzi balaghanil khabar, sampai kepada saya berita bertemu Nabi Khidir itu satu ya, Sayyidina Maulana Al-Walid Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih. Miraran. Mulai yang Nabi Khidir bilang ahlan bil kutub wa bil kutub ila akhirih. Kemudian yang beliau mau sholat apa itu tahu-tahu Nabi Khidir muncul, masangkan sajadah dan lain-lain. Ada lagi satu yang dinasehati Ustadzul Imam, idza gadak fil qaryah wan nas yabkun udu Allah wa inna du'a inda dzalik mustajab. Macam-macam banyaklah riwayat. Tumal ijazah Ustadzul Imam dari Nabi Khidir seperti Al-Fatihah bin Yasril Qulub wal Qawalib, Yudun Guyus, macam-macam ijazah yang mulia itu banyak dari Nabi Allah Khidir. Artinya apa? Beliau bukan hanya bertemu satu kali, tapi bertemu miraran, berkali-kali. Wa hadza yadullu bi annahu hayy. Bahwa memang Nabi Allah Khidir masih hidup. Kemudian saya dengar lagi, saya nggak pernah ketemu beliau, tapi saya hidup di masa beliau. Saya masih kecil, masih SD waktu itu. Tapi wali yang satu ini juga sering ketemu Nabi Khidir, Kiai Hamid Pasuruan. Banyak itu ceritanya beliau ketemu Nabi Allah Khidir katsir. Lihat saja di buku riwayat hidup beliau dan tanyakan ke orang-orang tua Pasuruan yang masih hidup. Katsir. Artinya ijtama'a bihi miraran. Tuh Kiai Hamid. Yang ini saya ketemu langsung. Syekhuna Kiai Tayyib yang wali Majdub Madura. Itu juga sering. Kemudian Syekhuna yang sering ketemu lagi Al-Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas, pendiri Majelis Asma'illah Al-Husna. Kalau beliau malah sampai ngomong ke putra beliau, Syekhuna Al-Habib Umar bin Ahmad, Habib Ahmad bin Hil bilang, ya Umar, hadza mahallul Khidir. Tiap asma di sini. Ini tempat Nabi Allah Khidir. Tiap asma Al-Husna di sini sampai ditunjukkan tempatnya itu. Artinya apa? Ijtama'a bihi miraran. Ini semakin menguatkan kita bahwa beliau hidup. Saya tidak ada masalah loh dengan ulama-ulama kita yang terang-terangan tuh di YouTube. Saya dengar fulan yang mengatakan Nabi Khidir tidak hidup, wa alaihi ahlul hadits, semacam-macam lah. Silahkan saja kita bersatu tapi berbeda. Bersatu dalam Islam, bersatu dalam ahli sunnah, tapi berbeda pendapat
tentang Nabi Khidir dan beberapa masalah. Dan itu oke-oke aja, wajar, nggak ada masalah. Saya sering berkata, Anda punya guru siapa? Itu Pak Syekhok, selesai. Hanya kan kita punya akal, bisa berpikir kan. Jangan, kalau kata Syekhona Ki Ahmad, kalau mau ngambil kebenaran dalam satu masalah, jangan kayak kerbau dicocok hidung. Urut, buka akalnya, berpikir. Kalau saya balasyak, Nabi Khidir memang masih hidup. Nah, kalau ada orang ngaku ketemu Nabi Khidir, lah ini kita boleh hati-hati nih. Nah, oke, kalau itu sih cocok. Sebab apalagi kalau kita ingat bahwa la yajtami'u bihi illa waliyullah, itu kan repot lagi itu. Tidak akan bisa bertemu beliau kecuali wali min auliyaillah, berarti kan memang sulit kan. Memang sulit. Yang dimaksud tidak bisa bertemu Nabi Khidir kecuali orang yang diangkat menjadi wali itu bertemu dengan jasad ya. Saya nggak bicara mimpi atau bertemu dengan ainul galab atau fahwaniyah, ini jasadan bi jasadin, yadan bi yadin. Kalau bertemunya secara yaqadatan, itu memang saya dari guru-guru juga dengar yang bisa bertemu Nabi Khidir itu ya hanya wali. Kalau belum wali ya saat itu jadi wali. Itu saja udah keterangan yang saya dapat. Artinya ada fulan, laisa biwali. Diberi rezeki ijtama'a bihi yaqadatan. Ya saat ketemu itu jadi wali. Itu mengikuti qaul bahwa beliau Jibrilul Aulia. Jadi begitu. Ini pun masih dipertentangkan juga. Panjang memang, saya kan udah bilang tadi di depan. Urusan Nabi Khidir ini unik. Itu aja dipertentangkan lagi. Apa betul kalau ketemu harus wali? Bagaimana kalau macam-macam lah pendapat itu. Tapi boleh kita khulasohkan, kalau sampai ada pendapat mengatakan bahwa tidak bisa ketemu Nabi Khidir kecuali wali, artinya bisa kita pastikan sulit. Umpama bukan wali juga, kalau ada qaul ini, sulit. Amrun so'bun. Jangan gampang-gampang aku ketemu Nabi Allah Khidir. Nanti ketemu orang soleh nggak dikenal, tahu-tahu bilangnya Nabi Khidir. Jangan begitulah. Iddia itu bahaya. Mengaku-ngaku. Paling enak bagaimana? Kalau Anda bertemu Sayyidina Al-Khidir, datangi Syekh. Mursyid Anda, kalau Anda pengikut Thariqah, datangi. Kalau Anda bukan pengikut Thariqah, datangi Wahid yang ma'ruf, waliullah lil kasyif, taseh. Di taseh itu aja caranya. Soalnya nggak ada cara lain. Repot. Nabi Khidir itu tiap ketemu orang beda-beda. Kadang berbentuk ini, kadang berbentuk orang tua, kadang riwayat yang saya dengar itu ya. Kadang berbentuk anak kecil, kadang berbentuk wanita. Masya Allah. Kadang berbentuk orang yang sangat kita kenal. Jadi kita sangka teman akrab kita, nggak taunya teman akrab kita lagi di rumah. Macam-macam riwayat-riwayat. Apa ada dalil dari Al-Quran? Dari Quran dulu. Yang ada di Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami Allah mengajarkan kepada beliau, beliau Nabi Khidir, ilmu ini yang terkenal. Ilmu laduni itu, jadi bapak dari ilmu laduni itu Nabi Khidir itu. Lalu di hadis ada nggak? Ada. Di hadis malah menyebut Khidir, kalimat Khidir di hadis-hadis ada. Kalimat Nabi Khidir. Khidirnya itu ya dari hadis. Ada pujian Nabi yang saya ingat itu waktu Rasulullah SAW ini di Syarah Gertos, kalau nggak salah saya baca itu. Ditanya tentang beliau, Nabi Muhammad SAW menjawab, atau kama qala, innahu alimu ahli al-ardi. Nabi Khidir itu kata Rasulullah SAW, orang yang paling alim di seluruh penjuru bumi. Yakni selain Nabi Muhammad ya, bukan beliau
yafugu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu ditafsir ada sebagian ulama yang bicara panjang lebar tentang Nabi Allah Khadir. Kalau saya nggak salah itu saya baca di tafsir Alusi apa itu. Panjang pembahasan. Dan pengarangnya habis-habisan menentang kalau orang aku ketemu Nabi Khidir itu. Dengan alasan, saya ulangi lagi ya, dengan alasan garis bawahi ini penting. Bagus ini pendapat beliau meskipun saya tidak ikut tapi pendapatnya bagus. Katanya Imam Alusi itu, Nabi Musa aja ditinggal, ada orang-orang yang derajat ilmunya seberapa ngaku ketemu Nabi Khidir. Nabi Musa, Nabiyun wa Rasul. Orang anak arwi bil makna, orang luar biasa, ditinggal sama Nabi Khidir. Ini ada orang yang ilmunya paling berapa tetes, ibadahnya berapa tetes, ngaku ketemu Nabi Khidir. Kita hormati pendapat Imam Alusi, ya silahkan saja beliau berpendapat dan bagus itu pendapat. Meskipun saya nggak ikut tapi cakep itu pendapat. Saya tetap ikut Syaikhul Imam Habib Abdullah bin Abdul Qadir Bilbagi dan guru-guru saya yang lain yang ijtama'u Sayyidina Al-Khadir. Ahlu Tarim, baca aja tarojim habaib, nggak kehitung cerita ketemu Nabi Allah Khadir sampai ada masjid kan yang lupa saya itu. Nama masjidnya saya ingat, Masjid Ba'alawi. Cari aja di terjemah Masjid Ba'alawi. Itu kalau nggak salah awal man yakhruj asrul jum'ah kalau nggak salah ya. Yang pertama kali keluar salat asar hari Jumat. Itu katanya Sayyidina Al-Khadir. Berarti apa? Aulia Tarim banyak berpendapat bahwa Nabi Allah Khadir memang hidup. Kalau saya rata-rata masyayikhuna, ada yang saya nggak boleh nyebut namanya kalau beliau ketemu Nabi Khidir, tapi rata-rata masyayikhuna ijtama'u bihi. Jadi saya nggak husnudzon lagi, yakin deh. Syekh fulan ijtama'u, Syekh fulan, aktsaruhum sudah meninggal. Rahimahumullah wa nafa'ani wa iyyakum wal ahbab min barakati masyayikh fid darain, amin. Tapi rata-rata ijtama'u bihi yang itu ijazah sallallahu alaihi Muhammad. Di antaranya saya ambil dari salah satu guru saya yang akhadha anil Khadir. Akhadha an Sayyidina Al-Khadir. Salah satu isnad sallallahu alaihi Muhammad yang saya sebarkan di mana-mana itu. Itu saya ambil ijazahnya dari banyak guru. Salah satu dari guru saya itu akhadha an Sayyidina Al-Khadir yaghadha. Mana saya masih ingat kalimatnya Nabi Khidir itu ngasih itu. Iftah fak igra sallallahu ala Muhammad. Kan diludai dulu guru saya sama Nabi Khidir, terus buka mulutmu diludai. Ijazahnya gitu kalimatnya, igra sallallahu ala Muhammad. Itu kan ada yang nyebut sholawat Jibril, ada yang menyebut sholawat Khadiriyah. Disebut sholawat Jibril sebab malaikat Jibril sholawatnya itu, disebut sholawat Khadiriyah karena Nabi Allah Khadir juga sholawatnya beliau ya sallallahu alaihi Muhammad. Kemudian tadi tentang hayatuhu sudah, kemudian magamuhu sudah, kemudian tentang menghafal nama Nabi Khidir. Siapa-siapa yang menginginkan meninggal ala husnul khatimah menurut riwayat ulama una itu supaya hafal itu laqabnya Al-Khadir, alam kunyahnya Abul Abbas, ya, nama aslinya Balya, nama bapaknya Malkan. Jadi kalau saya sering ngasih ijazah ke orang itu dibiasakan saja kalau kita baca Fatihah buat Nabi Allah Khadir dilengkapi aja itu biar nggak lupa. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Al-Khadir Abil Abbas Balya bin Malkan. Atau boleh Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Abil Abbas Balya bin Malkan Al-Khadir. Dibolak-balik boleh aja, yang penting lengkap tuh dimasukkan. Nama asli Sayyidina Balya ya, nama bapak Sayyidina Malkan,
gelar Al-Khadir, kemudian alam kunyah Abul Abbas itu. Untuk supaya tidak lupa, sebab ada dhamanah itu. Dhamanah dari aulia arifin, siapa-siapa yang menghafal nama beliau, nama asli, nama binnya, lakopnya, alam kunyahnya, seizin Allah Ta'ala akan menjadi ahlul jannah. Kita husnudzan saja dengan dhamanah arifin. Semakin banyak dhamanah yang kita percaya, ya, kita semakin berhusnudzan kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa kita akan meninggal ala husnul khatimah, dan itu yang kita cari kan. Jangan dikit-dikit ingkar. Paling tidak yang ahsanu halan minal mungkirin, pakai ini aja, pakai ilmu moga-moga aja. Kalau Anda nggak bisa yakin, daripada ingkar, nih kata akal ya, kata logika, ya pakai ilmu moga-moga aja. Sekarang Anda ingkar, ya nggak ada untungnya. Anda yakin nggak bisa, pakai ilmu bisa jadi, barangkali, moga-moga. Dengar ini, kalau begini nanti husnul khotimah, amalkan. Nanti kalau ente mati lihat aja ente, ada gunanya apa enggak. Ini buat yang setengah-setengah ya. Saya mau buat orang ahlul ingkar supaya pindah ke tengah-tengah. Kalau saya mah ya udah yakin. Sebab saya sudah punya prinsip, al-masyayikh wal ulama itu lebih alim dari saya, lebih alim dari kita. Kalau mereka amanu, kenapa kita tidak? Ulumuhum di atas kita, taqwahum di atas kita, maksiatuhum lebih sedikit dari kita. Sekarang kita mau ya Hano lebih ngerti dari ulama nggak usah salaf yang kejauhan, guru-guru Tobagonya Al-Imamen aja, zaman Ustadzul Imamul Habar. Ilmunya lebih tinggi dari kita, isnadnya lebih bersih, lebih banyak, takwanya lebih luar biasa, maksiatnya lebih sedikit. Kalau mungkin yang lebih tepat mereka nggak pernah maksiat. Artinya apa? Ala nur min rabbihim. Perjalanan hidup mereka penuh cahaya. Oh, mereka percaya bihayati Sayyidina Al-Khadir wajtama'u bihi, ketemu. Kemudian mereka juga percaya bahwa siapa yang menghafal namanya, menghafal nama ayahnya, menghafal lakopnya, menghafal alam kunyahnya, hafal itu dakhalal jannah, percaya, ya udah, apalagi kita. Selesai. Kalau cocok silahkan ikuti cara saya berpikir, dan insya Allah seizin Allah Subhanahu wa taala lebih bersih pemahaman kita, juga lebih besar harapan untuk mencapai al-mautu ala husnil khatimah. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Abil Abbas Balya bin Malkan Al-Khadir alaihi salam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam, thumma ila ruhi jami'i man ijtama'a bihi, khususan شيخنا الإمام الحافظ المسند القطب الحبيب عبد الله الفقيه، شيخنا الإمام الحبر الحبيب عبد القادر بن أحمد الفقيه، وشيخ مشايخنا الحبيب الإمام القطب أبو بكر محمد السقاف، ثم شيخنا كسعيد، شيخنا كأرمياء، شيخنا كعبيد واحد سلسلتهم، ثم إلى شيخنا الحبيب أحمد بن عبد الله العطاس، جميع أولياء الله في جاكرتا، ثم على أرواح جميع مشايخ المسلسل من النبي صلى الله عليه وسلم، ثم إلى كل نبي وكل رسول كل إنا الله تعالى لا يحرمنا بركاتهم ولا أحبابنا ولا أولادنا ولا بناتنا ولا من اتصل بنا في العالم والنسب، وجميع من سمع هذا الكلام من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفعتهم في الدنيا والآخرة على الدوام بلا محنة دنيا وأن الله تعالى يدركنا وإياهم ليلة القدر تماما يا رب، وإن الله تعالى يدركنا وإياهم ليلة القدر تماما يا رب، الله يدركنا وإياهم يا الله إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاتحة.